wabarakatuh. Kami mahasiswa pendidikan biologi Tirta. Di video kali ini kami akan menampilkan materi tentang enzim, hormon, dan vitamin. Selamat menonton semuanya. Isi materi yang kami bahas yaitu enzim, vitamin, dan hormon. Di enzim kami membahas pengertian, fungsi, letak, sifat, jenis-jenis, struktur, cara kerja, dan faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim. Di vitamin kami membahas pengertian, jenis-jenis, fungsi, proses pencernaan, stabilitas, dan faktor yang mempengaruhi kadar vitamin. Yang terakhir, di hormon kami membahas pengertian, fungsi, jenis kelenjar endokrin, cara kerja, dan faktor yang mempengaruhi cara kerja hormon. Sebelum kami lanjut ke pembahasan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Aisyah Silmi Nabila dengan NIM 2224230131. Yang kedua ada Intan Melati dengan NIM 2224230103. Dan yang terakhir ada Muhammad Firmansyah dengan NIM 2224230092. Enzim adalah senyawa kimia berupa protein yang berperan sebagai biokatalisator, di mana bio adalah makhluk hidup dan katalis adalah zat yang mempercepat reaksi. Enzim merupakan biokatalisator yang bekerja secara spesifik, artinya setiap enzim memiliki spesifitas tertentu terhadap substrat tertentu pula. Nah, selanjutnya itu ada fungsi enzim. Fungsi enzim ini yaitu yang pertama untuk membantu memecah makanan menjadi nutrisi yang lebih kecil dan mudah diserap oleh tubuh. Yang kedua yaitu untuk membantu mengubah zat-zat dalam tubuh menjadi energi. Dan yang ketiga yaitu berperan dalam pembelahan sel dan replikasi DNA. Nah, bisa dilihat gambarnya teman-teman. Koenzim itu warna merah, dia itu protein, dan koenzim itu warna biru, dia itu sebagai pembentukan molekul. Tempat aktifnya itu di substrat. Apoenzim plus koenzim sama dengan haloenzim, di mana apoenzim ini sebagai bagian protein yang tidak aktif. Koenzim ini sebagai grup prospektif yang tidak aktif pula. Dan haloenzim ini sebagai enzim yang aktif dan lengkap. Apoenzim merupakan enzim yang tersusun atas senyawa protein dan merupakan jenis yang paling mendominasi dari semua struktur enzim yang ada. Sifatnya labil atau mudah berubah, kerjanya dipengaruhi oleh suhu dan pH. Sedangkan kofaktor itu merupakan enzim yang tersusun atas senyawa non-protein. Kofaktor dibedakan menjadi dua, yaitu ada kofaktor organik dan kofaktor anorganik. Kofaktor organik seperti vitamin, flavin, atau heme, sedangkan kofaktor anorganik seperti ion-ion logam Mg2+, Mn2+, atau Cu+. Ion-ion logam ini berfungsi sebagai pusat katalis primer, tempat mengikat substrat, dan stabilisator agar enzim tetap aktif. Selanjutnya ada koenzim dan gugus prostetik. Koenzim adalah gugus yang ikatannya nggak kuat dan mudah untuk dialisis. Tugasnya itu memindahkan zat kimia dari satu enzim ke enzim lain. Contohnya PADH, NADH, dan vitamin B. Gugus prostetik adalah gugus yang terikat kuat pada enzim dan nggak mudah terurai dalam larutannya. Contohnya itu ada PAD. Selanjutnya ada tempat enzim. Yang pertama ada enzim tersusun atas protein. Yang kedua ada enzim merupakan biokatalisator. Yang ketiga ada enzim bekerja secara spesifik. Yang keempat ada enzim dapat digunakan berulang kali atau reversible. Yang kelima enzim tidak berubah menjadi produk, dan yang terakhir kerja enzim bersifat bolak-balik atau reversible. Selanjutnya itu ada jenis-jenis enzim. Yang pertama itu ada enzim amilase. Enzim amilase adalah enzim yang memiliki tugas utama untuk mencerna karbohidrat kompleks, yaitu pati menjadi karbohidrat sederhana, yaitu glukosa. Berdasarkan bagian tubuh yang memproduksinya, enzim amilase dibedakan menjadi dua, yakni amilase pitialin dan amilase pankreas. Yang kedua itu ada enzim protease. Enzim protease merupakan enzim yang disekresikan oleh lambung, pankreas, dan usus halus.
Fungsi enzim pencernaan ini adalah untuk memecah protein menjadi asam amino. Di dalam saluran ternak, beberapa jenis enzim protease yang kerap ditemukan dalam saluran cerna diantaranya pepsin, chymotrypsin, karbosipeptida A, karbosipeptida B, dan tripsin. Ketiga, ada enzim lipase. Enzim lipase adalah salah satu enzim yang pencernaan manusia yang diproduksi oleh pankreas, mulut, dan lambung. Enzim ini berperan dalam memecah lemak menjadi asam lemak dan gula alkohol atau gliserol. Enzim lipase juga dapat ditemukan di dalam ASI yang berfungsi untuk memudahkan bayi dalam mencerna lemak yang terdapat dalam ASI. Yang keempat, ada enzim laktase. Nah, enzim laktase ini adalah enzim yang bertanggung jawab untuk mencerna gula susu laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Enzim ini diproduksi oleh enterosit atau sel-sel epitel pada usus halus. Bagi seorang yang mengalami intoleransi laktosa produksi, enzim laktase ini cenderung menurun secara signifikan, yang menyebabkan gangguan pencernaan seperti mual perut, kembung, dan diare. Yang kelima, ada enzim maltase, yaitu senyawa yang diproduksi oleh usus halus dan bertanggung jawab untuk mencerna gula malt atau maltosa menjadi gula sederhana atau glukosa. Glukosa tersebut akan digunakan oleh tubuh sebagai sumber energi, namun jika tidak digunakan, glukosa akan disimpan dalam bentuk glikogen di dalam hati untuk dijadikan sebagai energi cadangan. Dan yang terakhir yaitu ada enzim sukrase. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, enzim sukrase ini merupakan salah satu enzim yang diproduksi oleh usus halus. Enzim ini bertugas mencerna sukrosa atau gula yang kerap ditemukan pada sayuran dan buah-buahan menjadi glukosa dan fruktosa, agar mempermudah sistem metabolisme tubuh dalam mengolah gula untuk menghasilkan energi. Selanjutnya ada cara kerja enzim. Yang pertama, lock and key. Mekanisme kunci dan anak kunci menggambarkan bagaimana enzim dan substrat saling berinteraksi seperti kunci yang cocok dengan anak kuncinya. Enzim hanya akan mengenal dan berikatan dengan substrat yang sesuai dengan bentuk aktifnya. Proses ini memungkinkan enzim secara selektif mengubah substrat menjadi produk dalam reaksi kimia. Seperti pada gambar pertama, enzim dan substrat memasuki situs aktif. Gambar kedua, kompleks enzim atau substrat. Gambar ketiga, kompleks enzim atau produk. Dan yang terakhir, enzim dan produk meninggalkan situs aktif. Yang kedua, teori Indus-Fit menjelaskan interaksi antara enzim dan substrat dengan cara yang lebih fleksibel. Menurut teori ini, enzim dapat mengalami perubahan bentuk saat berinteraksi dengan substrat. Seperti pada gambar pertama, substrat memasuki situs aktif enzim. Yang kedua, kompleks enzim atau substrat di mana enzim berubah bentuk sedikit saat substrat berikatan. Gambar ketiga, kompleks enzim atau produk, dan yang terakhir adalah produk meninggalkan situs aktif enzim. Faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim, yang pertama, suhu. Pada suhu yang optimal, aktivitas enzim akan berjalan dengan maksimal. Yang kedua, pH. Perubahan pH di luar rentang optimal dapat mengganggu struktur enzim dan mengurangi aktivitas. Yang ketiga, konsentrasi substrat. Jika konsentrasi substrat rendah, laju reaksi akan meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi substrat. Yang keempat, konsentrasi enzim. Semakin banyak enzim yang tersedia, semakin cepat reaksi berlangsung sampai mencapai titik jenuh. Yang kelima, kofaktor dan koenzim. Faktor pendukung yang diperlukan oleh beberapa enzim agar dapat berfungsi dengan optimal. Vitamin adalah zat-zat organik atau mikronutrien dalam makanan yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang sangat kecil. Zat-zat tersebut sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh. Zat-zat ini sebagian besar tidak dapat dibuat oleh tubuh, jadi harus ada di dalam makanan yang kita makan.
Jenis vitamin. Yang pertama ada vitamin larut lemak. Diangkut ke hati melalui sistem limfa sebagai bagian dari lipoprotein. Disimpan di berbagai jaringan tubuh dan biasanya tidak dikeluarkan melalui urin. Vitamin larut dikelompokkan menjadi vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Sebagian vitamin lipida larut lemak diabsorpsi yang membutuhkan cairan empedu dan pankreas. Yang kedua, vitamin larut air. Dikelompokkan menjadi vitamin C dan vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks terdiri atas 10 faktor yang saling berkaitan fungsinya dalam tubuh dan terdapat dalam makanan yang hampir sama. Selanjutnya ada fungsi vitamin. Vitamin A berfungsi untuk menjaga kesehatan tubuh, terutama organ mata, mempertahankan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan kulit. Vitamin A juga berperan untuk mencegah risiko, komplikasi, dan perburukan penyakit campak, terutama pada anak-anak. Vitamin B membantu mengubah makanan menjadi energi serta menjaga kesehatan rambut, kulit, otak, otot, dan sel-sel saraf. Vitamin C memperkuat sistem kekebalan tubuh terhadap infeksi, mencegah kanker, mengurangi risiko penyakit jantung, dan membantu tubuh mengeluarkan racun. Vitamin D mempertahankan jumlah fosfor dan kalsium darah guna menjaga kesehatan tulang dan gigi. Vitamin E melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, memperkuat sistem kekebalan tubuh, menjaga kesehatan kulit, dan melindungi vitamin A dari molekul tertentu yang bisa merusaknya. Vitamin K berperan penting dalam proses pembentukan darah, menjaga kesehatan tulang, dan mengurangi risiko penyakit jantung. Proses pencernaan vitamin. Proses pencernaan vitamin tidak mengalami pencernaan, seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Namun, beberapa vitamin membutuhkan proses pencernaan sebelumnya. Vitamin D membutuhkan proses pencernaan di usus halus untuk membantu penyerapan kalsium. Proses pencernaan vitamin D di usus halus dimulai dengan proses absorpsi dari makanan yang kaya akan vitamin D. Vitamin D merupakan vitamin larut dalam lemak sehingga diabsorpsi dengan bantuan garam empedu di usus halus. Setelah diabsorpsi, vitamin D akan melalui serangkaian proses hidroksilasi di hati dan ginjal untuk menjadi bentuk aktif. Faktor yang mempengaruhi kadar vitamin yang dibutuhkan. Yang pertama, ketersediaan. Tidak semua vitamin yang terkandung di dalam makanan dalam bentuk mudah diserap. Yang kedua, antivitamin. Antivitamin atau inhibitor vitamin adalah zat yang dapat menyebabkan defisiensi vitamin jika tubuh tidak mampu membedakan antara antivitamin dengan vitamin itu sendiri. Yang ketiga, provitamin. Provitamin adalah senyawa yang tidak termasuk vitamin tetapi dapat diubah menjadi vitamin. Stabilitas vitamin. Yang pertama, pengguna vitamin sebagai suplemen makanan sangat perlu dipertimbangkan stabilitasnya. Yang kedua, pada umumnya vitamin larut dalam lemak lebih tidak stabil terhadap oksidasi. Yang ketiga, vitamin larut air cenderung lebih stabil kecuali riboflavin, vitamin B6, dan vitamin B12 yang bisa dipecah oleh sinar ultraviolet, sedangkan tiamin sensitif dari kondisi alkali. Hormon adalah zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin yang mempunyai efek tertentu pada aktivitas organ-organ lain dalam tubuh. Hormon dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang tidak terlalu banyak atau sedikit. Tetapi, jika kekurangan atau berlebihan akan mengakibatkan hal yang tidak baik atau kelainan seperti penyakit, sehingga dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan serta proses metabolisme tubuh. Selanjutnya itu ada fungsi dari hormon. Fungsi yang pertama yaitu mengendalikan perkembangan dalam ciri-ciri seksual dan sistem reproduksi. Yang kedua, merangsang dalam pembentukan dan pelepasan yang berasal dari kelenjar tiroid. Yang ketiga, merangsang pembentukan sel darah merah dalam tubuh. Yang keempat, mempertahankan keseimbangan keadaan tubuh dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang kelima, mengendalikan pembentukan dan dalam pelepasan hormon oleh korteks adrenal. Yang keenam, mempengaruhi dalam metabolisme tubuh seperti metabolisme glukosa, protein, dan lemak. Selanjutnya yaitu ada jenis kelenjar endokrin. Yang pertama ada kelenjar pituitari.
Kelenjar pituitari adalah kelenjar kecil yang terletak di bagian dasar otak. Kelenjar ini dianggap sebagai pemimpin dari semua kelenjar endokrin karena dapat menghasilkan berbagai hormon yang mengatur fungsi kelenjar endokrin lainnya. Beberapa hormon yang dihasilkan kelenjar ini adalah hormon Luteinizing LH yang bertugas untuk merangsang pembentukan hormon progesteron dan testosteron dari organ reproduksi pria dan wanita, serta hormon perangsang tiroid untuk mendorong kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin. Yang kedua yaitu ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid memproduksi hormon tiroksin dan tridotironin yang bertugas untuk mengatur proses metabolisme tubuh. Selain itu, hormon ini juga berperan dalam pembentukan jaringan tulang, pengaturan suhu tubuh, dan perkembangan otak serta sistem saraf. Selanjutnya yaitu ada kelenjar paratiroid. Kelenjar ini melepaskan hormon paratiroid yang berperan dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Tugas hormon ini dibantu oleh hormon calcitonin yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Selanjutnya ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal terbagi menjadi dua, yaitu korteks dan medula. Korteks bertugas untuk memproduksi hormon steroid yang mengatur metabolisme, sistem imunitas, respon tubuh terhadap stres, serta perkembangan dan fungsi organ seksual. Sementara itu, medula berperan dalam menghasilkan hormon epinefrin atau adrenalin untuk meningkatkan tekanan darah dan detak jantung. Selanjutnya yaitu ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas memproduksi dua hormon, yaitu hormon glukagon dan hormon insulin. Glukagon berfungsi untuk menyimpan dan meningkatkan kadar gula darah, sedangkan insulin berfungsi dalam menurunkan kadar gula darah. Selanjutnya ada kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi pada pria atau testis terdapat dalam kantung zakar atau skrotum. Sedangkan kelenjar reproduksi pada wanita yaitu indung telur atau ovarium terletak di dalam panggul. Selanjutnya yaitu ada mekanisme kerja hormon. Yang pertama itu mekanisme kerja hormon melalui second messenger cam. Hormon berikatan pada reseptornya yang kemudian berkaitan pada sebuah protein. Nah, protein G kemudian teraktivasi ketika berkaitan dengan GTP menggantikan GDP. Protein G yang teraktivasi mengaktifkan enzim efektor berupa adenilat siklase. Adenilat siklase menghasilkan KEM mengaktifkan protein kinase yang kemudian menyebabkan efek seluler. Selanjutnya itu ada mekanisme kerja hormon melalui PIP kalsium. Hormon berkaitan dengan reseptor dan mengaktifkan protein G. Protein G ini berkaitan dan mengaktifkan enzim fosfolipase. Fosfolipase tersebut memecah fosfolipid menjadi DAG dan IP, dan keduanya bekerja sebagai second messenger. Nah, DAG ini mengaktifkan protein kinase. IP3 memacu pelepasan simpanan CA2+. Nah, ion CA2+ ini sebagai third messenger merubah respon seluler. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kerja hormon. Faktor yang mempengaruhi kerja hormon ini terbagi menjadi dua, yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internalnya itu yaitu penurunan glukosa darah, penurunan asam lemak bebas dalam darah, dan testosteron dan estrogen. Untuk faktor eksternalnya yaitu berupa trauma, stres, merasa tegang, olahraga, saat tidur terlelap.